Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prandes Galinur Fitasya dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan bab 9 tentang dasar dari perilaku kelompok pada mata kuliah perilaku organisasi. Langsung saja, yang pertama, kita akan mengidentifikasi 5 tahap pengembangan kelompok. Nah, ada model 5 tahap pengembangan kelompok, dan urutannya itu ada mulai dari membentuk, mempeributkan, menyusun norma, mengerjakan, dan membubarkan. Tahap membentuk ini adalah tahap pertama pada pengembangan kelompok. Dikarakterisasikan dengan banyaknya ketidakpastian. Nah, yang kedua itu ada mempeributkan. Ini tahap kedua dalam pengembangan kelompok, dicirikan dengan konflik di dalam kelompok. Selanjutnya itu menyusun norma. Ini adalah tahap ketiga dalam pengembangan kelompok, dicirikan dengan hubungan yang mulai dekat dan kekompakan. Terus selanjutnya yang keempat itu ada mengerjakan. Ini tahap keempat dalam pengembangan kelompok, yang mana kelompok itu sepenuhnya fungsional. Dan yang terakhir itu ada tahap membubarkan, di mana ini untuk mengakhiri kegiatan dan mempersiapkan diri untuk pembubaran. Selanjutnya itu ada model alternatif bagi kelompok yang bersifat sementara dengan tenggat waktu. Nah, kelompok yang bersifat sementara dengan tenggat waktu ini biasanya nampaknya itu tidak mengikuti model 5 tahap yang biasanya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kajian-kajian itu mengindikasikan bahwa mereka itu memiliki urutan tindakan yang unik. Tahap pada model alternatif itu yang pertama ada menetapkan arah kelompok, kedua itu fase pertama, salah satu dari inersia, ketiga itu transisi terjadi tepat ketika kelompok telah terpakai setengah dari waktu yang telah ditetapkan, keempat itu transisi ini memprakarsai perubahan besar, kelima itu fase kedua dari inersia mengikuti transisi, dan yang keenam adalah pertemuan terakhir kelompok dicirikan oleh aktivitas yang diakselerasi. Pola ini itu dinamakan sebagai model kesetimbangan berselang. Model kesetimbangan berselang adalah suatu rangkaian fase yang mana itu kelompok yang bersifat sementara bergerak melaluinya yang melibatkan transisi antara kelambanan dengan aktivitas. Selanjutnya kita beralih ke properti kelompok. Nah, di dalam kelompok kerja itu memiliki properti yang membentuk perilaku para anggota. Properti ini adalah ada peranan, norma, status, besaran, kekompakan, dan keragaman. Jadi kita akan uraikan satu persatu. Kita mulai dari properti kelompok pertama, yaitu peran. Nah, peran itu adalah suatu rangkaian pola perilaku yang diharapkan, yang dikaitkan dengan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam unit sosial. Shakespeare berkata, seluruh dunia ini adalah sebuah panggung, dan seluruh pria dan wanita hanyalah para pemainnya. Dengan menggunakan metafora yang sama, anggota kelompok adalah para aktor. Jadi masing-masing itu memainkan sebuah peran. Semua itu diminta untuk memainkan sejumlah peran, dan perilaku kita masing-masing itu bervariasi. Kelompok-kelompok yang berbeda menerapkan kebutuhan peranan pada individu yang berbeda. Ada 3 hal di dalam peran ini, yaitu ada yang pertama adalah persepsi peran, kedua itu ekspektasi peran, dan yang ketiga adalah konflik peran. Nah, yang pertama persepsi peran. Persepsi peran adalah suatu sudut pandang individu mengenai bagaimana dia seharusnya bertindak dalam suatu situasi tertentu. Jadi pandangan kita mengenai bagaimana kita seharusnya bertindak dalam suatu situasi tertentu atau kondisi tertentu adalah persepsi peran. Kita itu mendapatkan persepsi peranan dari semua stimulus di sekitar kita. Contohnya teman, buku, film, dan televisi. Selanjutnya yang kedua ada ekspektasi peran. Ekspektasi peran adalah bagaimana yang lainnya itu meyakini seseorang akan bertindak dalam suatu situasi tertentu. Contohnya itu seperti
Presiden Joko Widodo yang dipandang memiliki kesopanan dan kehormatan. Sementara seorang pelatih sepak bola dilihat sebagai seorang yang agresif, dinamis, dan menginspirasi bagi para pemainnya. Nah, di tempat kerja itu juga memiliki ekspektasi peran melalui perspektif kontrak psikologis. Kontrak psikologis ini yaitu sebuah pernyataan yang tidak tertulis yang mengemukakan apa yang manajemen harapkan dari karyawan dan sebaliknya. Seperti halnya manajemen itu diharapkan untuk memperlakukan karyawan dengan adil, menyediakan kondisi kerja yang dapat diterima, komunikasi yang jelas mengenai apa hari kerja yang adil, dan memberikan umpan balik. Nah, para karyawan itu juga diharapkan untuk memberikan tanggapan dengan mendemonstrasikan tingkah laku yang baik, mengikuti arahan, dan menunjukkan kesetiaan pada organisasi. Selanjutnya ada konflik peran. Konflik peran adalah suatu situasi yang mana individu itu dihadapkan oleh ekspektasi peran yang berbeda. Di sini ada eksperimen penjara Zimbardo. Nah, beberapa tahun lalu oleh psikologi Stanford University, Philip Zimbardo dan rekan-rekannya itu menciptakan sebuah penjara dalam ruang bawah tanah. Oke, kita lanjutkan. Karena tadi laptop saya sempat mati. Oke. Nah, kita sampai di eksperimen penjara Zimbardo. Beberapa tahun lalu oleh psikologi Stanford University, Philip Zimbardo dan rekan-rekannya itu menciptakan sebuah penjara dalam ruang bawah tanah gedung psikologi Stanford University. Mereka itu menyewa 20-an orang yang secara emosional itu normal, fisiknya sehat, dan para mahasiswa yang patuh hukum dengan skor rata-rata normal dan ditugaskan sebagai penjaga atau tahanan penjara dan menetapkan aturan-aturan dasar. Nah, para penjaga itu ditugaskan untuk mengawasi para tahanan sebagai kelompok yang negatif dan komentar-komentar mereka kepada para peneliti menunjukkan bahwa mereka itu telah mengembangkan stereotip mengenai tipe kepribadian para tahanan yang umum. Nah, setelah para penjaga itu menghancurkan upaya pemberontakan hari kedua, para tahanan itu menjadi semakin pasif. Apapun yang dihidangkan oleh para penjaga, para tahanan akan mengambilnya. Para tahanan itu benar-benar mulai untuk meyakini dan bertindak sebagai rendahan dan tidak berdaya. Para penjaga secara konstan mengingatkan mereka. Setiap penjaga pada suatu waktu selama simulasi terlibat dalam perilaku yang kasar dan bersifat otoriter. Secara mengejutkan, selama keseluruhan eksperimen, bahkan setelah berhari-hari diperlakukan secara kasar, tidak ada tahanan yang berkata atau komplain seperti, tolong berhentilah, saya juga seorang manusia sama seperti Anda. Ini kan hanya sebuah eksperimen. Nah, tidak ada yang mengatakan seperti itu. Jadi, ini tuh dapat disimpulkan bahwa sama seperti diri masing-masing orang, para partisipan tersebut itu telah mempelajari stereotip konsepsi peranan penjaga dan tahanan dari media massa dan pengalaman pribadi mereka sendiri dalam hubungan antara kekuasaan dengan ketidakberdayaan yang diperoleh di rumah, di sekolah, atau lingkungan yang dirasa mirip dan dalam situasi lainnya. Nah, latar belakang ini itu memungkinkan kita dengan lebih mudah dan cepat mengasumsikan peranan yang sangat berbeda dari kepribadian inheren mereka. Dan tidak ada patologi kepribadian sebelumnya atau pelatihan pada bagian yang mereka mainkan, menjalankan bentuk ekstrim dari perilaku yang konsisten dengan peran tersebut. Selanjutnya, kita lanjut ke yang kedua, yaitu properti kelompok kedua, yaitu norma. Nah, norma adalah standar perilaku yang diterima di dalam kelompok dan berlaku di antara para anggota kelompok.
Nah, semua kelompok itu menciptakan norma standar perilaku yang diterima dan berlaku pada para anggota kelompok, yang mencerminkan apa yang harus dan tidak harus dilakukan berdasarkan suatu keadaan tertentu. Adapun aspek dari perilaku kelompok, mungkin yang paling umum adalah norma kinerja, yaitu memberikan petunjuk secara eksplisit mengenai bagaimana kerasnya para anggota harus bekerja, apa level output yang harus dihasilkan, bagaimana menyelesaikan pekerjaan, apa level kemalasan yang tepat, dan sebagainya. Nah, norma-norma ini secara ekstrim ampuh dan mampu memodifikasi prediksi kinerja secara signifikan yang didasarkan pada kemampuan dan level motivasi personal semata. Terus, norma-norma lainnya itu meliputi norma penampilan seperti kode baju, aturan-aturan tak tertulis mengenai kapan terlihat sibuk. Terus selanjutnya ada norma pengaturan sosial. Ini seperti dengan siapa kita itu makan siang, apakah membentuk persahabatan atau tidak, saat setelah bekerja atau dalam pekerjaan, seperti itu. Terus yang selanjutnya itu ada norma alokasi sumber daya. Di sini itu seperti penugasan pekerjaan-pekerjaan yang sulit dan distribusi sumber daya, misalnya gaji atau perlengkapan. Nah, ada studi Hawthorne, yaitu kajian ini dilakukan di antara tahun 1924 hingga 1932 di Western Electric Company Hawthorne Works di Chicago. Nah, para peneliti Hawthorne ini memulai penelitiannya dengan memeriksa hubungan antara lingkungan fisik dengan produktivitas. Semakin mereka meningkatkan level lampu yang dihasilkan perusahaan tersebut bagi eksperimental kelompok kerja, output mereka itu naik atas unit tersebut dan kendali kelompok. Tapi sebagaimana mereka menurunkan level lampu dan dalam eksperimental kelompok, produktivitas berkelanjut untuk meningkat dalam kedua kelompok. Pada kenyataannya, produktivitas dalam eksperimental kelompok hanya mengalami penurunan ketika intensitas lampu telah dikurangi pada sinar bulan tersebut. Nah, sebagai tindak lanjut, para peneliti itu mulai melakukan serangkaian eksperimen kedua di Western Electric terhadap kelompok kecil wanita yang merakit sambungan telepon. Terus selanjutnya kajian ketiga dalam ruang observasi pemasangan kabel di bank. Dilakukan untuk mempelajari efek rencana insentif upah canggih. Terus kelompok itu menetapkan gagasannya mengenai output yang wajar, tidak terlalu banyak, juga tidak terlalu sedikit. Para anggota itu saling membantu satu sama lain untuk memastikan laporan mereka itu mendekati level tersebut. Nah, jadi norma kelompok yang ditetapkan meliputi sejumlah kalimat jangan, seperti jangan merusak peringkat yang menghasilkan terlalu banyak pekerjaan. Terus seperti jangan jadi seorang pemahat yang menghasilkan terlalu sedikit pekerjaan. Terus seperti jangan memekik pada beberapa rekan kerja. Bagaimana kelompok menggalakkan norma-norma ini? Yaitu dengan metode-metode meliputi sarkasme, saling mengejek, menertawakan, dan bahkan memukul lengan diberlakukan kepada anggota yang melanggar norma kelompok. Para anggota itu juga mengucilkan para individu yang memiliki perlakuan menentang kepentingan kelompok. Terus di sini itu ada kepatuhan dan perilaku menyimpang di tempat kerja. Nah, kepatuhan itu adalah penyesuaian perilaku seseorang agar sejalan dengan norma kelompok. Terus sedangkan perilaku menyimpang di tempat kerja adalah perilaku yang bersifat sukarela yang melanggar norma organisasi secara signifikan dan dengan demikian dapat mengancam kesejahteraan organisasi atau para anggotanya, juga dinamakan perilaku antisosial atau ketidaksopanan di tempat kerja. Selanjutnya kita beralih ke properti kelompok ketiga, yaitu status. Nah, status
itu adalah suatu posisi yang didefinisikan secara sosial atau peringkat yang diberikan kepada kelompok atau para anggota kelompok oleh orang lain. Apa sih yang menentukan status? Nah, menurut teori karakteristik status itu cenderung berasal dari salah satu di antara ketiga sumber berikut. Yang pertama itu ada kekuasaan seseorang yang dimiliki atas orang lain. Nah, oleh karena mereka itu cenderung untuk mengendalikan sumber daya kelompok, maka orang-orang yang mengendalikan hasil cenderung sebagai penyandang status yang tinggi. Nah, terus yang kedua itu ada kemampuan seseorang untuk memberikan kontribusi bagi tujuan kelompok. Nah, di sini itu orang-orang yang memiliki kontribusi yang sangat penting bagi kesuksesan kelompok itu tuh cenderung memiliki status yang tinggi. Beberapa berpendapat bahwa bintang NBA, ini contoh ya, beberapa itu berpendapat bahwa bintang NBA Kobe Bryant lebih didengar pendapatnya dibandingkan pelatihnya sendiri, meskipun tidak sebanyak yang diinginkan oleh Bryant. Terus yang ketiga itu ada karakteristik pribadi individu. Nah, karakteristik pribadi individu ini, seseorang yang memiliki karakteristik pribadi akan dinilai secara positif oleh kelompoknya. Seperti penampilan yang bagus, cerdas, uang itu juga berpengaruh, atau kepribadian yang ramah. Biasanya itu memiliki status yang lebih tinggi daripada seseorang dengan atribut nilai yang lebih sedikit. Nah, di dalam kelompok ketiga ini, status ini ada hubungannya antara status dan norma, status dan interaksi sosial, ketidakadilan status dan stigmatisasi. Kita akan uraikan satu persatu, yaitu status dan norma. Status dan norma ini tuh status itu memiliki efek yang lebih menarik pada kekuasaan norma dan tekanan untuk mematuhi. Individu yang memiliki status yang lebih tinggi itu seringkali diberikan lebih banyak kebebasan menyimpang dari norma daripada para anggota kelompok lain yang memiliki status lebih rendah. Nah, terus selanjutnya itu ada status dan interaksi sosial. Status dan interaksi sosial ini tuh orang-orang yang memiliki status yang tinggi itu cenderung menjadi anggota kelompoknya lebih sombong. Mereka itu lebih sering berbicara dengan bebas, lebih banyak mengkritik, menyatakan lebih banyak perintah, dan lebih sering menginterupsi anggota lain. Nah, sedangkan para anggota yang memiliki status yang lebih rendah itu cenderung untuk berperan serta kurang aktif dalam pembahasan kelompok. Jadi ketika mereka memiliki keahlian dan wawasan yang dapat membantu kelompok, itu gagal untuk memanfaatkan sepenuhnya yang menurunkan keseluruhan kinerja kelompok. Nah, selanjutnya itu ada ketidakadilan status. Ketidakadilan status ini hal yang dianggap sebagai ketidakadilan akan menciptakan ketidakseimbangan yang mana menginspirasi bermacam-macam tipe perilaku yang korektif. Terus ada yang terakhir adalah status dan stigmatisasi. Status dan stigmatisasi ini adalah kajian-kajian telah memperlihatkan bahwa orang-orang yang distigmatisasi itu dapat menulari orang lain dengan stigma mereka. Efek stigma oleh asosiasi ini dapat menghasilkan opini negatif dan melakukan evaluasi orang-orang yang terafiliasi dengan individu yang distigmatisasi, bahkan jika asosiasi singkat dan terjadi secara kebetulan. Selanjutnya itu ada properti kelompok 4, yaitu besaran. Apakah besaran suatu kelompok itu mempengaruhi keseluruhan perilaku kelompok? Benar, tetapi pengaruhnya itu bergantung pada apa variabel dependen yang kita amati. Nah, salah satu temuan yang paling penting mengenai kebesaran kelompok dengan memperhatikan kemalasan sosial. Pada akhir tahun 1920-an, ahli psikologi Jerman Max Ringelmann itu membandingkan hasil dari individu dengan kinerja kelompok pada suatu tugas menarik tali tambang. Nah, dia itu mengharapkan bahwa 3 orang yang menarik secara bersama-sama itu akan mengerahkan 3 kali lebih banyak tarikan tali tambang dibanding dengan 1 orang, dan 8 orang 8 kali lebih banyak. Tetapi seseorang yang menarik tali tambang sendirian
akan mengerahkan rata-rata 63 kg tenaga. Sedangkan dalam kelompok yang terdiri atas 3 orang, itu tenaga per orangnya itu turun menjadi 53 kg. Dalam kelompok yang terdiri atas 8 orang akan jatuh menjadi hanya 31 kg per orang. Nah, selanjutnya kita beralih ke properti kelompok 5, yaitu kekompakan. Properti kelompok 5, kekompakan, adalah keadaan yang mana para anggota kelompok itu tertarik satu sama lain dan termotivasi untuk tetap bertahan dalam kelompok. Kekompakan ini mempengaruhi produktivitas kelompok. Riset-riset secara konsisten memperlihatkan bahwa hubungan antara kekompakan dengan produktivitas itu bergantung pada norma yang terkait dengan kinerja kelompok. Jika norma kualitas, output, dan kerjasama dengan para pihak luar itu tinggi, nah, suatu kelompok yang kompak akan menjadi lebih produktif daripada kelompok yang kurang kompak. Tetapi jika kekompakan tinggi dan norma kinerja itu rendah, maka produktivitas akan menjadi rendah. Jika kekompakan rendah dan norma kinerja tinggi, maka produktivitas akan meningkat, tetapi lebih rendah dibandingkan kelompok dengan norma kinerja dan kekompakan yang tinggi. Nah, jika kekompakan dan norma kinerja keduanya itu rendah, maka produktivitas akan cenderung turun dalam kisaran paling rendah hingga sedang. Kesimpulannya itu bisa dilihat dalam PPT ada tampilan diagram. Nah, selanjutnya kita beralih ke properti kelompok 6, yaitu keragaman. Keragaman itu terlihat untuk meningkatkan konflik kelompok, terutama dalam tahap awal masa jabatan kelompok, yang mana seringkali menurunkan moral kelompok dan meningkatkan tingkat berhentinya anggota. Salah satu kajian membandingkan kelompok yang beragam secara budaya, terdiri atas orang-orang dari negara-negara berbeda, dan homogen, terdiri atas orang-orang dari negara yang sama. Pengaruh dari perbedaan dalam masa jabatan dan pada kinerja 67 riset, rekayasa teknik, dan pengembangan kelompok, sebagian besar orang kurang lebih memilih tingkat masa jabatan yang sama. Masa kinerja akan tinggi, tetapi masa jabatan keragaman yang semakin meningkat, maka kinerja akan turun. Dampak dari keragaman kelompok berpadu sulit untuk menjadi kelompok yang beragam dalam jangka pendek. Namun, jika para anggota dapat memperkirakan perbedaan-perbedaan mereka dari waktu ke waktu, keragaman dapat membantu mereka memiliki pemikiran yang lebih terbuka dan kreatif serta melakukan dengan lebih baik. Bahkan, efek yang positif tidak mungkin menjadi sangat baik. Nah, namun di dalam keragaman ini ada lini kesalahannya, yaitu salah satu kemungkinan efek samping dalam tim yang beragam, terutama mereka yang beragam dalam hal karakteristik level permukaan, adalah lini kesalahan atau divisi yang dipandang membagi kelompok-kelompok menjadi 2 atau 3 lebih subkelompok yang didasarkan pada perbedaan individual, misalnya jenis kelamin, ras, umur, pengalaman kerja, dan pendidikan. Selanjutnya, kita beralih ke pengambilan keputusan kelompok. Nah, di dalam pengambilan keputusan kelompok ini ada kekuatan pengambilan keputusan kelompok, kelemahan pengambilan keputusan kelompok, dan efektivitas dan efisiensi. Ini kekuatan pengambilan keputusan kelompok. Nah, kelompok dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap, menggabungkan sumber daya dari beberapa individu, maka kelompok akan membawa lebih banyak input serta heterogenitas ke dalam proses keputusan. Mereka itu menawarkan keragaman pandangan yang lebih luas. Hal ini akan membuka peluang untuk mempertimbangkan lebih banyak pendekatan dan alternatif. Nah, selanjutnya ada kelemahan pengambilan keputusan kelompok, yaitu keputusan kelompok itu menghabiskan waktu karena kelompok-kelompok umumnya memerlukan lebih banyak waktu untuk mencapai suatu solusi. Terdapat kepatuhan tekanan, keinginan oleh para anggota kelompok agar dapat diterima dan mempertimbangkan sarana bagi kelompok dapat melumatkan pertentangan secara terbuka.
Nah, kelompok itu dapat didominasi oleh salah satu atau beberapa anggota. Nah, anggotanya hanya berkemampuan rendah dan medium, maka keseluruhan kelompok menjadi kurang efektif. Keputusan kelompok yang lemah akan menimbulkan tanggung jawab yang ambigu. Terus selanjutnya ada efektivitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan kelompok. Nah, kelompok lebih efektif daripada individu bergantung pada bagaimana kelompok tersebut itu mendefinisikan efektivitasnya. Seperti kalau keputusan kelompok umumnya itu lebih akurat daripada keputusan rata-rata individu dalam suatu kelompok, tetapi kurang akurat daripada pertimbangan yang paling akurat. Nah, hal kecepatan, para individu lebih unggul. Jika kreativitas penting, kelompok cenderung menjadi lebih efektif. Jika efektivitas berarti derajat penerimaan pencapaian atas solusi final, maka kelompok lebih unggul. Tetapi kita itu tidak dapat mempertimbangkan efektivitas tanpa menilai pula efisiensi. Dengan beberapa pengecualian, pengambilan keputusan kelompok itu memerlukan lebih banyak jam kerja daripada individu yang menyelesaikan permasalahan yang sama sendirian. Pengecualian cenderung menjadi contoh yang sama untuk mencapai kuantitas keragaman input yang dapat dibandingkan. Pengambilan keputusan individu harus menghabiskan sejumlah besar waktu untuk melakukan tinjauan atas data-data dan berbicara kepada orang lain. Nah, selanjutnya yaitu kita beralih ke pemikiran kelompok dan pergeseran kelompok. Pemikiran kelompok yaitu suatu fenomena yang mana norma bagi konsensus mengabaikan penilaian realistis atas rangkaian alternatif tindakan. Nah, yang kedua itu pergeseran kelompok, yaitu suatu perubahan antara keputusan kelompok dan keputusan individu yang diambil seorang anggota di dalam kelompok. Pergeseran dapat mengarah pada penyelamatan atau resiko yang lebih besar, tetapi umumnya mengarah pada versi yang lebih ekstrim atas posisi awal kelompok. Kita akan bahas tentang gejala pemikiran kelompok ya. Gejala pemikiran kelompok itu ada yang pertama, para anggota itu merasionalisasikan setiap perlawanan atas asumsi yang telah mereka buat. Tidak peduli seberapa kuatnya bukti akan bertentangan dengan asumsi dasar mereka. Mereka akan berperilaku sehingga dapat memperkuat mereka. Terus yang kedua itu para anggota menerapkan tekanan secara langsung pada mereka yang sesaat mengekspresikan keraguan mengenai beberapa pandangan yang dibagikan oleh kelompok, atau siapa yang mempertanyakan keabsahan argumen yang mendukung alternatif yang disukai oleh mayoritas. Ketiga, itu para anggota yang memiliki sudut pandang yang meragukan atau berbeda, yang berusaha untuk menghindari menyimpang dari apa yang terlihat merupakan hasil konsensus kelompok dengan berdiam diri mengenai kesangsian dan bahkan meminimalkan pentingnya keraguan mereka pada diri mereka sendiri. Terus yang keempat itu terdapat suatu ilusi kebulatan suara. Jika seseorang tidak berbicara, diasumsikan bahwa dia telah patuh sepenuhnya. Tidak memberikan hak suara berarti dinilai mengatakan ya atau sepakat. Nah, kita langsung saja ke teknik-teknik dalam pengambilan keputusan kelompok. Ada 3 teknik dalam pengambilan keputusan kelompok, yaitu yang pertama adalah kelompok yang berinteraksi, sumbang pendapat, dan teknik kelompok nominal. Kelompok yang berinteraksi adalah kelompok yang para anggotanya itu saling berinteraksi berhadapan muka satu sama lain, jadi langsung bertemu, langsung bertatap muka. Nah, terus yang kedua itu sumbang pendapat. Nah, yaitu suatu proses menghasilkan gagasan yang secara spesifik mendorong beberapa dan seluruh alternatif. Sementara itu, menahan beberapa kritikan atas alternatif-alternatif tersebut. Nah, terus yang ketiga itu ada teknik kelompok nominal, yaitu suatu metode pengambilan keputusan kelompok yang mana para anggota individual akan bertemu berhadapan muka untuk menyatukan pertimbangan-pertimbangan mereka dalam suatu cara yang sistematis tetapi independen. Nah, adapun langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu sebelum pembahasan dilakukan setiap anggota secara independen menulis gagasan-gagasan atas permasalahan. Kedua yaitu setelah periode hening, masing-masing anggota akan menghadirkan salah satu gagasan kepada kelompok.
Tidak ada pembahasan yang dilakukan hingga seluruh gagasan telah dihadirkan dan dicatat. Terus yang ketiga, itu kelompok membahas gagasan-gagasan untuk menjernihkan dan mengevaluasinya. Terus yang keempat adalah masing-masing anggota kelompok dengan diam dan independen memeringkatkan sesuai urutan gagasan. Gagasan dengan peringkat keseluruhan yang tertinggi akan menentukan keputusan final. Nah, sekian dari video saya kali ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.